Baru-baru ini Amanda Manopo melakukan siaran langsung di akun pribadi TikTok-nya yang sukses mencuri perhatian publik. Video tersebut bahkan dibagikan ulang oleh beberapa akun TikTok lainnya. Dalam video tersebut, Amanda Manopo terlihat dihampiri oleh Aliando saat melakukan live. Aliando tiba-tiba menyembulkan kepalanya ke layar telepon Amanda Manopo yang sedang asyik mengobrol dengan penontonnya di live. Bintang Ikatan Cinta ini terlihat tersipu saat Aliando mendekatkan kepala mereka. Lalu, Amanda Manopo terlihat sedikit menjauh sambil tersenyum berpura-pura ingin memukul pemain ganteng-ganteng serigala ini. Tak mengindahkan ucapan perempuan berusia 25 tahun tersebut, Aliando malah ikut membaca komentar salah satu warganet. Dari sekian banyaknya pertanyaan, Aliando memilih pertanyaan dari warganet yang menyuruhnya untuk cium Amanda. Aksi Aliando ini langsung membuat Amanda tertawa seperti salah tingkah dan langsung mendorong tubuh pria 26 tahun ini. Interaksi manis antara Amanda Manopo dan Aliando pun sukses bikin warganet ikut terbawa perasaan. Sementara itu, Amanda Manopo dan Aliando Syarif akan beradu akting dalam film horor terbaru yang berjudul Indigo. Usai hengkang dari sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo melebarkan sayapnya menjajal dunia film layar lebar. Ia pun mengambil peran di film yang disutradarai oleh Rocky Soraya ini. Film ini masih dalam proses syuting dan disebut akan rilis pada 2023. Ini adalah kali pertama Amanda dan Aliando dipasangkan dalam proyek yang sama. Kendati demikian, keduanya tampak telah dekat dan akrab bahkan tak canggung pamerkan kemesraan. Kebersamaan aktris Amanda Manopo dengan aktor Aliando Syarif di lokasi syuting film horor berjudul Indigo terekam saat siaran langsung di TikTok. Mantan pasangan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta RCTI tersebut terpergok bersenda gurau dengan Aliando. Kala itu, Amanda si pemeran Andin Ikatan Cinta sedang menemani penggemarnya buka puasa secara live. Tiba-tiba, muncul Aliando kemudian ikut nimbrung dalam live tersebut dan mencairkan suasana. Amanda dan Aliando tampak akrab satu sama lain bahkan sang aktris terlihat senang kerja bareng dengan aktor 26 tahun itu. Aliando tak henti-hentinya menggombal ke Amanda. Kelakuannya membuat Amanda merasa geli. Saat itu, Amanda meminta Aliando untuk akting jadi vampir di hadapan para penonton live. Mendengar ucapan itu, Amanda langsung menampol lengan Aliando dan mengalihkan pembicaraan. Aliando lantas mengikuti kemauan Amanda namun aktingnya tak begitu mulus karena lupa skrip. Sontak hal ini membuat Amanda jadi bertanya-tanya mengapa jadi lupa. Tak ayal, Aliando langsung mengeluarkan gombalan mautnya untuk Amanda. Aliando mengatakan sebab diingatannya hanya ada Amanda saja. Namun, kelakuan Aliando membuat Amanda merasa geli sendiri. Kemudian, Amanda menyuruh teman-teman kru dan cast untuk buka puasa. Kebetulan, Amanda sudah membelikan beberapa cemilan untuk mereka buka bersama di lokasi syuting. Memang, Amanda dikenal sebagai artis yang dermawan karena suka berbagi ke teman-teman kerjanya. Mentraktir rekan kerja juga sering dilakukan ketika Amanda masih bergabung di sinetron Ikatan Cinta RCTI. Di sisi lain, aktris Amanda Manopo kembali mengepakkan sayap di dunia peran. Kali ini pasangan Arya Saloka di Ikatan Cinta beradu peran dengan Aliando Syarif. Amanda dan Aliando akan membintangi proyek film horor berjudul Indigo. Baru-baru ini, para kru dan cast film tersebut telah mengadakan tasyakuran sebagai tanda mulai proses syuting film horor terbaru pemeran Andin di Ikatan Cinta RCTI itu. Acara tersebut diadakan pada Sabtu malam, yang dihadiri oleh Amanda dan Aliando. Dari postingan Instagram fanbase Amanda, terekam aksi manja Aliando kepada Amanda itu. Kala acara doa bersama dan pemotongan tumpeng mau dimulai, tampak semuanya berdiri mengitari tumpeng termasuk Amanda dan Aliando. Ada saja tingkah lucu Aliando yang bersandar ke bahu Amanda. Sontak saja, Amanda refleks tongor kepala Aliando karena ia menolak. Setelah kepalanya ditonyor Amanda, Aliando pun tertunduk dan diam. Sebelum Aliando bersandar, Amanda tampak sempat mengacungkan jempol ke lawan mainnya itu. Terlihat, malam itu mereka berdiri berdampingan menggunakan jaket dan kaos serta celana panjang. Rambut Amanda yang kini panjang tampak terurai ke belakang.
Sontak hal tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet seperti beberapa komentar berikut ini. Sementara itu, dalam sinetron Ikatan Cinta, Reina dan Aldebaran semakin dekat layaknya ayah dan anak kandung. Reina pun senang karena Aldebaran selalu menjaganya dan merawatnya dengan baik. Bahkan Aldebaran memberikan kasih sayang yang tulus untuk Reina hingga perlahan demi perlahan Reina bisa sembuh. Reina pun menunjukkan kondisi yang membaik dan sudah mulai berbicara. Sementara itu, Zara mendapatkan info bila Reina akan ikut karya wisata sekolahnya dan punya rencana menjebak Aldebaran agar ia lalai menjaga sang anak. Sebelumnya, informasi bila Reina akan ikut serta dalam karya wisata sekolah ini didapatkan Zara dari sang anak, Diandra. Sebenarnya, Diandra kesal karena melihat Reina ikut dalam karya wisata lantaran sedang lumpuh. Karena itulah, sang putri pun mengadu ke Zara karena dirinya tak menyukai keberadaan Reina, yang ikut dalam karya wisata tersebut. Saat Diandra menceritakan rasa kesalnya pada sang ibu, Zara pun penasaran dengan siapa Reina lalu kembali menggali informasi dari anaknya. Diandra dengan polosnya mengatakan bila Reina ikut bersama papanya, Aldebaran dalam kegiatan sekolah tersebut. Zara pun menelepon anak buahnya untuk menyabotase perjalanan karya wisata tersebut. Ia juga tanpa ragu-ragu meminta mereka untuk membuat seolah-olah Aldebaran lalai dalam menjaga Reina. Tentu saja hal ini dilakukan Zara kembali untuk bisa memuluskan dendamnya pada Aldebaran. Kemudian di satu sisi juga membantu Nino dapatkan kesempatan kembali merebut Reina dari Aldebaran. Sebelumnya, seperti diketahui, Aldebaran tidak bertemu lama dengan anaknya Reina karena sakit. Keduanya tentu saja kangen. Walau keduanya tidak sedarah, tetapi hubungan keduanya sudah melebihi ayah dan anak asli. Dalam episode semalam, Aldebaran bertemu dengan Reina yang menggunakan kursi roda. Ketika Reina mendekat, Aldebaran berjalan sambil jongkok mendekati Reina yang tampak menangis tertahan. Menangis karena gembira ketemu sama papanya. Keduanya tampak tulus, termasuk Aldebaran. Aldebaran akhirnya hadir dan menghadapi persidangan hak asuh Reina yang telah digugat oleh Nino. Aldebaran dan Nino sama-sama memberikan kesaksian yang cukup mencolok mengenai perlakuan terhadap Reina. Keduanya saling berargumen untuk mengambil dan mempertahankan hak asuh Reina, agar hakim bisa memberikan penilaian dan putusan. Nino sudah jabarkan banyak bukti kepada hakim, dan Aldebaran memahami sanggahannya lemah. Tentunya ini belum tentu demikian, hakim akan mempertimbangkan banyak hal, karena Reina kecil bersama Aldebaran. Beberapa saksi yang dibawa Aldebaran memastikan kesaksiannya, Reina begitu dicintai dan dijaga dengan baik oleh Aldebaran selama ini sejak kecil. Meski bukan anak kandung Aldebaran, namun Reina benar-benar dirawat sebaik mungkin dan disayangi sebaik mungkin oleh Aldebaran. Mama Rosa dan Papa Surya memastikan karena ia melihat detik demi detik, menit per menit, jam ke jam, dari waktu ke waktu, Reina teramat disayangi oleh Aldebaran. Rasa sayang Aldebaran ke Reina begitu tulus, seperti rasa sayang kepada anak kandungnya sendiri. Meskipun Andin, istri Aldebaran yang sudah meninggal yang merupakan mantan istri Nino dan Mama Reina, Aldebaran selalu beri perhatian kepada Reina tak ada perbedaan perlakuan. Ketulusannya masih mendalam, tak ada kekurangan kasih sayang yang diberikan Aldebaran pada Reina. Aldebaran juga sudah sampaikan argumennya, sembari membantah ucapan Nino, Zara dan pengacaranya. Maka akan ada kemungkinan saksi penting diajukan oleh Reina, meski ia masih dalam keterbatasan gerak dan tak bisa bicara dengan lancar. Reina akan membuktikan siapa yang berhak mengasuhnya, dan memenangkan isi hatinya. Dan ini akan jadi kenyataan pahit untuk Nino. Karena Aldebaran dan Reina begitu kuat ikatan cinta, meski bukan bapak dan anak kandung. Apalagi telah diketahui, dan disampaikan Aldebaran, selama Reina berada dalam kandungan, Nino tidak pernah mengakui bahwa Reina adalah anaknya. Bahkan Nino sebagai seorang suami dahulu, sempat menelantarkan Andin. Yang membuat Andin kehilangan arah dalam kehamilannya. Aldebaran juga mengungkapkan bahwa saat itu, Nino masih menjadi suaminya Andin dan ia membuang anaknya dan istrinya saat itu. Hanya saja kesaksian Aldebaran memang belum cukup untuk membuat hakim memutuskan bahwa ia berhak atas hak asuh Reina. Maka fakta-fakta hukum lain dibutuhkan,
dan memungkinkan atas kesaksian palsu Sarah yang juga akan batalkan rencana kemenangan Nino. Sehingga Aldebaran yang akan tetap mengasuh dan mengasihi Reina dengan kembali mendapatkan mandat hak asuhnya. Dan pada akhirnya, Aldebaran berhasil mendapatkan hak asuh Reina. Hal ini membuat Nino murka dan kesal. Nino tidak bisa berbuat apa-apa karena ia kalah di persidangan. Zahra bahkan dalam bahaya karena sudah menyuruh orang untuk menyekap Aldebaran. Aldebaran bahkan sudah menyuruh orang untuk menangkap Nino dan Zahra.